Selamat datang di update kilat seputar robot AI untuk teman-teman Dev Mode Community. Minggu ini, wah benar-benar gila. Ada yang melesat ke masa depan, ada juga yang, ya kita lihat saja nanti. Jadi ceritanya gini, dunia robot humanoid itu seakan-akan terbelah dua. Di satu sisi, kita lihat kemajuan yang luar biasa cepat. Hampir kayak nonton film fiksi ilmiah. Tapi di sisi lain, ada insiden yang cukup memalukan. Yuk, kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari yang keren dulu ya, bagian the good-nya. Dan ini semua datang dari Tiongkok, yang kelihatannya lagi tancap gaspol. Pertama ada Mind On. Mereka ini bikin gebrakan luar biasa. Mereka ambil robot Unity G1 dan melatihnya jadi asisten rumah tangga. Nah, yang bikin ini beda, robotnya nggak dilatih di lab steril. Enggak, dia dilatih langsung di rumah beneran. Belajar dari tugas sehari-hari. Dan hasilnya, coba lihat deh. Dia bisa buka tirai dengan gerakan yang manusiawi banget. Nyiram tanaman tanpa tumpah setetes pun. Tapi yang paling bikin melongo itu, dia bisa merapikan tempat tidur. Ini tuh tugas yang super susah buat robot loh, karena berurusan sama kain yang lemes dan nggak bisa diprediksi. Tapi robot ini keren banget, bisa. Nah, karena demo Mind On tadi viral, tentu aja Unitree sebagai pembuat robotnya nggak mau ketinggalan momen. Mereka langsung gerak cepat ngumumin produk baru, G1D. Versi ini pakai roda dan dirancang khusus buat kerja di pabrik atau gudang. Spesifikasinya juga nggak main-main, kecepatannya 1,5 meter per detik, baterainya tahan 6 jam. Artinya dia bisa warawiri non-stop satu shift penuh. Otaknya pakai NVIDIA Jetson, jadi udah pasti pintar. Ini jelas bukan mainan, ini benar-benar kuda pekerja buat industri. Tapi, puncak dari semua kabar baik ini datangnya dari UBTech. Kalau yang lain masih demo atau ngumumin produk, UBTech udah mulai pengiriman massal. Ratusan robot Walker S2 mereka udah dikirim ke pabrik-pabrik beneran. Ini bukan lagi konsep, ini udah jadi kenyataan. Sejarah baru di industri ini. Dan kita nggak ngomongin 1-2 unit ya. Target mereka itu ngirim sekitar 500 robot sampai akhir Desember nanti. 500! Angka segitu buat robot humanoid itu belum pernah ada sebelumnya. Ini skalanya udah industri besar. Terus siapa yang beli? Coba lihat daftarnya. Raksasa-raksasa otomotif. Ada BYD, Volkswagen, bahkan Foxconn. Mereka udah pasang robot-robot ini buat kerja di jalur perakitan. Ini adalah bukti nyata kalau revolusi robot di pabrik itu udah dimulai. Oke, dari euforia kemajuan di Tiongkok, sekarang kita balik koinnya. Kita pindah ke Moskow buat lihat sisi the bad-nya. Ceritanya beda banget. Di saat Tiongkok sibuk ngirim ratusan robot, Rusia mencoba memperkenalkan robot humanoid AI pertama mereka. Namanya Idol. Acaranya dibuat dramatis, pakai lagu tema film Rocky segala. Tapi, bukannya kelihatan gagah, robotnya malah goyang-goyang, jatuh dan hancur di atas panggung. Duh, momen yang canggung banget. Penjelasan resminya sih katanya ada masalah kalibrasi. Intinya, sensor sama motornya belum sinkron, jadi robotnya bingung sendiri sama keseimbangannya. Mereka bilang robotnya memang masih tahap uji coba. Oke. Mungkin lain kali diuji coba di belakang panggung dulu kali ya. Tapi drama minggu ini nggak cuma soal mesin yang jatuh. Ada juga drama antar manusianya. Semuanya dimulai waktu Brad Adcock, CEO-nya Figure, tiba-tiba nge-tweet yang bikin heboh. Dia bilang, video pengiriman massal robot UBTech itu sebagian kelihatan palsu. Wah, ini tuduhan yang berat banget di industri yang kompetitif ini. Langsung deh perang kata-kata dimulai. Buat pamer, Adcock bilang robotnya sendiri udah kerja di pabrik BMW selama 5 bulan. Tapi Agility Robotics, pesaingnya, malah nyindir. Mereka bilang klaim Adcock itu kayak menemukan air lemon. Intinya, mereka bilang itu bukan pencapaian yang spesial-spesial amat. Disindir gitu, Adcock langsung balas dengan serangan yang jauh lebih personal dan brutal. Dia bilang Agility bakal bangkrut dalam waktu kurang dari setahun. Wow. Ini udah bukan lagi persaingan sehat, ini nunjukin betapa panas dan tingginya taruhan di industri ini. Jadi, setelah kita lihat semua kemajuan teknologi, kegagalan di panggung, sampai drama antar CEO, apa sih artinya semua ini buat kita? Kalau kita rangkum, kayaknya begini petanya minggu ini. Tiongkok fokus ke produksi massal, dan mereka berhasil. Rusia coba debut, tapi malah gagal. Sementara itu, di Amerika Serikat, para pemain besarnya malah sibuk saling serang di media sosial. Kelihatan banget kan bedanya? Pertanyaan besarnya sekarang, dengan Tiongkok yang melesat jauh di depan soal produksi nyata, sementara para pesaingnya di barat malah sibuk dengan drama internal, apakah perlombaan robot humanoid ini sebenarnya sudah ada pemenangnya, bahkan sebelum benar-benar dimulai?
Nah, gimana menurut kalian? Saya pengen banget dengar pendapat kalian semua. Yuk, kita lanjutkan diskusi ini di DevMood Community Indonesia. Langsung aja gabung sama developer dan kreator lain di devmood.id. Kalau kalian suka update singkat padat kayak gini, jangan lupa subscribe channel DevMood Community Indonesia biar nggak ketinggalan konten-konten seru berikutnya. Terima kasih banyak udah nonton, sampai jumpa!